Nah, baik, terima kasih kembali kepada channel kami di Media Politik. Jangan lupa kepada teman-teman untuk memberikan like, share, dan subscribe kepada channel kami di Media Politik. Nah, di sini kami akan menyampaikan sesuatu yang mana saat ini menjadi polemik dan juga menjadi sorotan dari berbagai masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah ataupun kalangan elit dan lain sebagainya, terkait bagaimana sih sistem pemilu saat ini, apakah terbuka ataupun tertutup. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan sistem pemilu, apakah itu terbuka ataupun tertutup. Karena sampai sekarang memang kita sudah ketahui bersama, ya, belum ada putusan MK yang menyatakan apakah sistem pemilu saat ini itu terbuka ataupun tertutup. Sedangkan berkaitan dengan pendaftaran calon legislatif itu sudah mulai berlangsung, sudah mulai melakukan pendaftaran dan sudah mungkin saat ini memasuki tahapan verifikasi calon anggota legislatif seperti itu. Nah, kemarin pada tanggal sekitar 28 Mei itu Denny Indrayana itu sudah mengunggah sesuatu yang berkaitan dengan sistem pemilu melalui Twitternya. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa putusan MK di sana itu kemungkinan besar akan dilaksanakan akan diputus dengan sistem pemilu tertutup. Mengapa demikian? Karena menurut Denny Indrayana, dia itu mendapatkan informasi dari suatu informan yang tidak bisa saya ungkapkan di media kali ini. Menurut Denny Indrayana itu, beliau itu dapat informasi dari informan bahwa putusan MK yang berkaitan dengan sistem pemilu yang tertutup itu terdapat 6 majelis hakim yang setuju bahwa sistem pemilu di Indonesia ini tertutup. Sedangkan yang 3 itu tidak setuju bahwa sistem pemilu ini dilaksanakan tertutup. Intinya tetap terbuka seperti halnya periode-periode sebelumnya seperti itu. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh Denny Indrayana melalui Twitternya, akhirnya di sana itu ada beberapa instansi, ada beberapa politisi yang ikut bersuara, yang ikut menyampaikan terkait dengan sistem pemilu di Indonesia ini, mulai dari Mahfud MD dan juga 8 fraksi ataupun 8 parpol yang menginginkan putusan MK ini belum belum diputus. Nah, marilah kita simak berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD bahwa beliau itu meminta kepada pihak kepolisian dan juga MK terkait dengan dugaan bocoran putusan tersebut agar diusut, agar secepatnya diselesaikan. Jadi Mahfud MD ini menginginkan kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan juga MK, agar mengusut tuntas berkaitan dengan dugaan bocornya putusan yang sudah beredar di kalangan masyarakat seperti ini. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi atau MK mengusut dugaan kebocoran informasi soal putusan MK terkait sistem pemilu 2024. Sebab, menurut Mahfud, putusan MK yang belum dibacakan masih berstatus rahasia negara. Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui akun Twitter resminya pada Minggu 28 Mei 2023. Menurut Mahfud, sebagai seorang yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak berani bertanya kepada MK soal putusan yang belum dibacakan. Dia juga mendesak MK mencari pihak yang membocorkan informasi tersebut. Nah, baik, terima kasih. Tadi itu merupakan permintaan daripada Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Jadi beliau itu menginginkan kepada pihak kepolisian dan juga
lembaga Mahkamah Konstitusi agar segera mengusut tuntas berkaitan dengan bocornya putusan yang akan dibacakan, yang akan diputus oleh lembaga Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dari adanya dugaan bocoran putusan MK ini akhirnya sekitar 8 parpol ataupun 8 fraksi DPR RI untuk meminta kepada lembaga pemerintah, kepada presiden dan juga kepada Mahkamah Konstitusi agar di sana itu terkait dengan sistem pemilu di Indonesia yang akan dilaksanakan di tahun 2024 agar tetap dilaksanakan seperti pemilu tahun 2019 ataupun seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga tetap dilaksanakan sistem pemilu terbuka, bukan sistem pemilu tertutup. Karena ketika sistem pemilu ini dirubah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kita tidak akan melaksanakan pencoblosan kepada calon legislatif di partai tersebut. Intinya tidak mencoblos nama, tidak mencoblos orang ataupun gambar di tiap-tiap partai tersebut, melainkan mencoblos partai. Nah, ke-8 fraksi ataupun ke-8 parpol DPR RI ini, mereka itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi dan juga kepada Presiden agar diputus sistem pemilu ini terbuka. Seperti itu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena memang sudah banyak pertimbangan, memang sudah banyak alasan yang begitu kuat ya menurut saya, karena saat ini sudah mulai memasuki proses pendaftaran calon legislatif dan sudah memasuki verifikasi pendaftaran, mungkin nanti akan memasuki tahapan penetapan terkait dengan calon legislatif. Dan selain itu nantinya semisal MK memutuskan bahwa sistem pemilu yang ada di Indonesia ini tidak dilaksanakan secara terbuka, melainkan dilaksanakan secara tertutup, tentunya di sana kemungkinan besar banyak calon-calon anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat kota itu akan memundurkan diri. Mengapa demikian? Karena percuma mereka itu ketika melakukan pendaftaran calon legislatif, melainkan yang dicoblos itu partainya, bukan dari orang per orang ataupun bukan dari calon yang bersangkutan seperti itu. Ketika yang dicoblos partai dan yang menang partai yang bersangkutan, maka yang berhak menunjuk untuk menjadi calon anggota legislatif di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat itu adalah partai yang bersangkutan, sehingga dinamika politik, persaingan politik dan lain sebagainya di sana itu terjadi di internal parpol seperti itu, sehingga yang diinginkan oleh fraksi-fraksi di DPR RI agar tetap terlaksana sistem pemilu terbuka. Selain itu karena sudah banyak pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran calon anggota legislatif. Ketika itu dipaksakan untuk tertutup, kemungkinan besar calon itu mundur, dan ketika mundur mereka itu akan minta ganti rugi terkait syarat administrasi yang sudah diajukan. Parpol itu mencontohkan tadi seperti SKCK. Kemungkinan banyak pendaftar calon legislatif minta ganti rugi kepada MK, dan MK harus membayar terkait dengan ganti rugi tersebut karena sudah menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya. Karena di saat ini tahapan yang masih berlaku mulai proses pendaftaran caleg sampai saat ini verifikasi calon legislatif itu yang tetap berlaku adalah sistem pemilu terbuka, sehingga ketika nanti diganti tertutup, maka yang berlangsung ini karena sistem pemilunya itu terbuka, ketika dirubah menjadi sistem tertutup, maka MK ya harus dalam hal ini pemerintah ganti rugi terkait dengan berkas-berkas administrasi yang diajukan ke KPU kabupaten, KPU provinsi ataupun KPU pusat terkait dengan verifikasi parpol tersebut seperti itu. Selain itu kemungkinan terjadi polemik besar nanti yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi, antara Mahkamah Konstitusi dengan calon-calon ataupun tim-tim, karena saat ini di Indonesia ini dengan dimulainya tahapan pendaftaran calon, kemungkinan besar ya, saya tidak dapat memastikan, tapi kemungkinan besar calon-calon yang akan maju di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, mereka itu sudah membuat tim
mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai di tingkat kelurahan ataupun di tingkat dusun, bahkan sampai di tingkat TPS pun mungkin sudah terbentuk seperti itu. Jadi memang betul menurut saya itu apa yang diminta oleh 8 fraksi kepada pemerintah, kepada Mahkamah Konstitusi agar betul-betul melakukan pertimbangan yang sangat matang sekali terkait dengan putusan yang akan ditetapkan apakah terbuka ataupun tertutup. Seperti itu, karena pengaruhnya kepada masyarakat itu sangat besar, sedangkan tahapan-tahapan pendaftaran itu sudah menyatakan saat ini secara de jure yang berlaku itu masih terbuka seperti itu. Kecuali jangka waktunya itu masih lama, mungkin kurang 1 tahun ataupun 2 tahun untuk proses pendaftaran calon legislatif, mungkin masih bisa karena jangka waktunya sangat panjang. Kalau sekarang kan tahapan-tahapan dan lain sebagainya sudah berlangsung, tinggal menunggu putusan MK saja apakah terbuka ataupun tertutup seperti itu. Nah, marilah kita simak seperti apa dan bagaimana pernyataan ataupun keinginan dari ke-8 fraksi DPR RI terkait dengan sistem pemilu yang akan dilaksanakan di pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Karena di 14 Februari itu sesuai dengan peraturan KPU bahwa 14 Februari akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, calon legislatif di tingkat kabupaten kota, calon legislatif di tingkat provinsi, calon legislatif di tingkat pusat. Selain itu nanti akan dilaksanakan pemilihan calon anggota DPD, sehingga ada 5 kotak suara yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024 di hari Rabu kalau tidak salah, itu seperti itu. Nah, marilah kita simak videonya, pernyataan dari 8 fraksi anggota DPR RI. Kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar gitu. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka, jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Nah, baik, itu merupakan pernyataan 8 fraksi DPR RI yang meminta kepada pemerintah, kepada presiden, kepada MK agar sistem pemilu itu tetap dilaksanakan terbuka seperti itu. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar channel yang kami rintis ini semakin maju, semakin berkembang. Sekian, terima kasih.